Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Minggu depan kita akan ada acara Hari Kemerdekaan bersama Chelsea Kids GSJA dan ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Yani. Untuk kelas Batita sampai Pratama 2 ada lomba foto loh memakai kostum bernuansa merah putih, dan untuk kelas Pratama 3 sampai Madya ada lomba membuat kreativitas dengan tema kemerdekaan. Nah, foto-foto dari lomba ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu 13 Agustus pada tahun 2020 ya. Nah, kalian bisa kirim ke guru masing-masing atau email Chelsea Kids GSJA. Nanti pemenangnya diumumkan minggu depan loh. Nah, di minggu depannya kita akan ada Zoom meeting. Kita akan lomba bersama-sama teman-teman kita loh. Jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan ya. Dadah semua. Shalom adik-adik. Ketemu lagi minggu ini sama Tante Dewi, sama Cici Friska. Kita akan ibadah online pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkarya atas ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik walaupun kita di rumah aja, kita harus semangat ya, harus bahagia, harus senang walaupun kita tetap di rumah aja.
ke bawah ya. Pertanyaannya dari Tante Dewi yang kasih. Nah, adik-adik ingat kan Tante Dewi minggu kemarin cerita tentang apa? Pertanyaannya dari Tante Dewi, siapa yang ingat kalau firman Allah yang keempat? 10 detik ya. Nanti si Yoselni bakal nanti kalian buat menangnya. Ayo cepet di komen. Selamat ya buat para pemenangnya. Nanti jadi Yoselni akan kontak kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Nah, sekarang kita mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang manis, yang ganteng dan cantik. Apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, dan Tuhan Yesus yang dahsyat buat setiap hidup kita. Oke, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Cici berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami semua. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah online. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, mengasihi Tuhan. Biar setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Juga Tuhan yang tolong buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Oke adik-adik, Cici mau flashback sedikit. Firman Tuhan yang minggu kemarin yang cici-cicinya udah disampaikan ya. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Bartimeus ya. Dari tidak bisa melihat, Tuhan Yesus sembuhkan Bartimeus menjadi melihat. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang ya. Ajaib, besar dan dahsyat Tuhan Yesus kita. Oke, saat pagi hari ini Cici mau cerita tentang Yesus datang untuk melayani. Apa ya maksudnya? Kok Tuhan Yesus datang untuk melayani? Bukannya harusnya kita, anak-anaknya yang datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi sebelumnya ternyata Tuhan Yesus sudah datang untuk melayani kita terlebih dahulu adik-adik. Ya. Pada waktu itu perjamuan terakhir ya. Yesus dan para murid sedang bersiap-siap untuk makan malam. Untuk perjamuan terakhir. Semuanya sudah dipersiapkan oleh para murid. Lalu tiba-tiba Yesus pergi meninggalkan meja perjamuan. Tuhan Yesus melepaskan jubahnya dan para murid mungkin penasaran terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan kemudian. Dapatkah kamu bayangkan betapa murid-muridnya terkejut ketika Tuhan Yesus mengikat pinggangnya, mengambil bejana dan menuangkan ke sebuah basi. Basi kalau zaman dulu disebutnya basi ya, kalau sekarang disebut baskom ya adik-adik ya. Yuk sebelumnya biar kita lebih tahu, kita buka kitab kita di kitab Yohanes 13 ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nah, ternyata dari satu murid ke murid yang lain, Tuhan Yesus membasuh kaki-kakinya. Setiap kaki muridnya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Ya, nih, lihat ya gambarnya. Nah, setelah itu orang-orang terkejut atau murid-muridnya terkejut dan berpikir, Yesus bukan seorang pelayan. Kok Tuhan Yesus mau ya melakukan tugas seorang pelayan? Nah, kemudian Yesus mendatangi Petrus. Petrus melihat, kok Tuhan Yesus membasuh setiap kaki murid-muridnya? Wah, apa yang terjadi? Nah, kemudian Yesus mendatangi Petrus yang berkata kepadanya dengan terkejut. Kita baca yuk di kitab Yohanes 13 di ayat 6-nya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus
Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Ayat 7, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Di ayat ke-8, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Lalu jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalamku." Dalam aku, kata Tuhan Yesus. Wah, kira-kira kalau menurut adik-adik, Petrus mau nggak dibasuh kakinya sama Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Ya, akhirnya Petrus mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu di ayat selanjutnya, di ayat 9, masih di Yohanes 13 di ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya di ayat 10, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Nah ya, akhirnya si Petrus mau juga dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Karena kalau tidak dibasuh, kata Tuhan Yesus, tidak mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Sekarang Petrus dengan gembira meminta Tuhan Yesus bukan hanya kakinya aja, kepalanya ya. Tapi Tuhan bilang tidak usah, hanya kakinya saja. Betapa Tuhan Yesus mengasihi setiap murid-muridnya ya. Dia rela dan dia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada muridnya bahwa membasuh kaki bukanlah tugas yang rendah bagi anak Allah. Ya, Yesus membasuh, mengeringkan kaki yang berdebu, dan terakhir Tuhan Yesus melepaskan kain basah itu dan memakai jubahnya kembali dan duduk di meja perjamuan. Yesus ingin mengajar para murid kebenaran yang penting. Yuk kita baca di ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi dari cerita Yesus datang untuk melayani, kita belajar menjadi teladan Yesus, kita belajar untuk menjadi seperti Yesus, supaya kita boleh saling mengasihi satu sama lain, kita boleh melayani satu sama lain. Ya adik-adik ya. Nah, murid-murid mendengarkan setiap hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan usaha mereka sendiri. Ya, Allah tidak menerima kita karena melakukan kebaikan, tetapi Dia menerima kita karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mengasihi dan melayani orang lain karena kita percaya dan kita mengasihi Yesus, dan Tuhan Yesus juga memampukan kita untuk melakukannya. Bisa nggak kita saling mengasihi, kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling melayani satu sama lain ya adik-adik ya. Nah, dari cerita Cici sampai di sini, Cici punya pertanyaan. Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Ada yang tahu adik-adik? Ya, bahwa kita harus mengikuti teladannya dan kasihnya dan melayani orang lain. Nah, bagaimana kita menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihi Dia? Yaitu dengan percaya dan mentaati perintahnya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita milik Yesus? Yaitu dengan saling mengasihi
dan saling melayani satu sama lain. Ya, adik-adik ya. Oke, di kitab terakhir di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, cerita Cici sampai di sini. Yuk, kita mau tutup dengan doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Kami boleh belajar pagi hari ini tentang teladan-Mu Tuhan. Biar kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melayani satu sama lain seperti Engkau terlebih dahulu melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau yang taruh setiap kami hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Dan selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Dan satu lagi, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita mau membuat aktivitas. Mengerjakan aktivitas utama. Hari ini kita mau membuat bejana pembasuhan. Mau tahu gimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya ya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Pertama-tama kita mau siapkan bahan-bahannya, yaitu 2 lembar kertas A4, kemudian gunting, spidol dan pensil, lem atau double tip, dan juga terakhir alat mewarnai, bisa krayon, pensil warna, spidol atau apapun yang kalian punya. Pertama kita ambil 1 lembar kertas A4, kemudian kita lipat bagi 2 seperti ini. Nah, kemudian kita mau menggambar bentuk kaki. Perhatiin cara membuatnya ya. Nah, jadi bentuk kaki. Nah, setelah ini kita gunting dalam keadaan terlipat 2 seperti ini ya. Nah, setelah selesai digunting, hasilnya seperti ini. Ada 2 lembar kaki. Nah, yang satu belum ada bentuk jari kaki dan juga telapak kakinya. Jadi kita mau buat. Jadi deh 2 bentuk kaki. Nah kemudian ya kita ambil kertas yang kedua, kita lipat 2 juga seperti tadi. Nah lalu kita mau membuat bejana pembasuhannya, yaitu bentuknya seperti mangkok.
Nah, setelah seperti ini, kita gunting lagi. Nah, setelah selesai digunting, jadi seperti ini. Bejananya ada 2. Nah, yang satu kita mau gunting garisnya ini ya. Nah, setelah ini kita mau lem bagian dalamnya menggunakan double tip atau lem. Kita tempel di bagian pinggirnya. Nah, lalu kita tempel di bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai, bejana ini dan juga kedua kaki ini kita mewarnai ya, sebagus dan sekreatif kalian. Nah, setelah selesai menghias, jadi seperti ini deh. Nah, di kedua telapak kaki ini kalian bisa tulis nama dan kelas kalian ya. Nah, yang bejana pembasuhannya ini kalian tulis tema hari ini, Yesus datang untuk melayani. Nah, setelah selesai kita masukkan kakinya ke dalam bejana sini. Nah, jadi deh bejana pembasuhannya. Bagus kan? Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Gimana? Kalian semua pasti tadi udah dengerin dong firman Tuhannya apa aja? Apa coba tadi firman Tuhannya? Nah, sekarang mari kita menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Kita buka kitab kita di Yohanes pasal 13 ayat 34. Nah, ini dia Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34. Tapi kok masih acak-acakan gini ya? Yuk kita susun berdasarkan ayat Alkitab yang sudah kita temukan tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, yuk kita hafalkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada suara apa? Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Kita bisa dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar melalui firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar kiranya juga Tuhan, Kau tetap memberikan kami kesehatan, serta lindungi kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami lagi minggu depan untuk ibadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Minggu depan kita akan ada acara Hari Kemerdekaan bersama Chelsea Kids GSDA dan ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Yani. Untuk kelas Batita sampai Pratama 2 ada lomba foto loh, memakai kostum bernuansa merah putih. Dan untuk kelas Pratama 3 sampai Madya ada lomba membuat kreativitas dengan tema kemerdekaan. Nah, foto-foto dari lomba ini dikumpulkan paling lambat hari Rabu 13 Agustus pada tahun 2020 ya. Nah, kalian bisa kirim ke guru masing-masing atau email Chelsea Kids GSDA.
Nanti pemenangnya diumumkan minggu depan loh. Nah, di minggu depannya kita akan ada Zoom meeting. Dan kita akan lomba bersama-sama teman-teman kita loh. Jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan ya. Dadah semua.